Sebuah gudang bahan hafal berisi tumpukan kain perca dan kapas sintetis di Dusun Kerajaan, Desa Wringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dilalap si jago merah. Api diduga dari konsleting arus listrik. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran didatangkan untuk memadamkan api. Petugas baru bisa menjinakkan api 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik gudang mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh petugas Polsek Bergas dan Polres Semarang. Tim gabungan Jamintel Kejagung RI bersama dengan tim Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah membekuk seorang oknum jasa gadungan inisial RN warga Cinere, Depok, Jawa Barat. Jaksa gadungan ini berhasil memeras seorang pengusaha hingga 2 miliar rupiah di sebuah hotel di Semarang. Sejumlah barang bukti berupa kartu identitas anggota kejaksaan dan anggota polisi bintang 1 serta sebuah mobil berplat nomor Polri ikut diamankan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kejaksaan akan terus memburu tersangka lain yang terlibat dalam sindikat jaksa palsu ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara kembali mengungkap kasus peredaran narkotika. Yang terbaru, polisi berhasil mengungkap peredaran narkotika yang dimasukkan ke dalam bambu saat bertransaksi. Kapolres Jepara AKBP Warsono mengungkapkan, tersangka ditangkap di depan salah satu toko di Jalan Raya Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan. Sebelum diedarkan, sabu-sabu disimpan di rumah indekos di Desa Pecangan Wetan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Polisi menangkap seorang warga Jogonalan, Klaten di tempat persembunyiannya di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Pria berinisial RMD ini ditangkap karena membunuh temannya di wilayah Sleman hampir sebulan lalu. Antara korban dan pelaku sudah saling mengenal sejak keduanya duduk di bangku SMP. Pelaku merasa jengkel karena korban mengancam akan melaporkan pelaku ke polisi dengan tuduhan pelecehan seksual. Atas perbuatannya, RMD melanggar pasal 340 dan pasal 338 KUHP serta pasal 365 KUHP. Kepolisian Resor Kebumen menetapkan 16 anggota pemuda Pancasila sebagai tersangka pengerusakan markas GMBI di Gombong, Kabupaten Kebumen. Dari keterangan saksi dan tersangka, aksi penyerangan tersebut dipicu karena adanya perkelahian antar anggota dan saling lapor untuk menempuh jalur hukum. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, balok kayu, batu, dan seragam yang dilakukan untuk pengerusakan.